Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu para jamaah hadirin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Sekdam kepada yang dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa surbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kepala KUA diwakili oleh Pak Ustadz Jalan, kemudian yang saya hormati pengurus DPRT hadir Ibu Ketua, kemudian tak lupa nanti pengisi acara Al-Mukarramah ataupun Al-Mukarram Pak Ustadz atau Ustadzah yang akan segera mengisi acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama pasti diberikan nikmat sehat, Bu ya. Nikmat sehat, nikmat untuk melaksanakan ibadah, salah satunya adalah kegiatan pengajian rutin yang biasa setiap bulan dilaksanakan oleh kerjasama PKK Kecamatan, BKMT, dan tak lupa tentunya ini kerjasama PKK Desa se-Kecamatan Babakan Madang guyup dalam satu majelis, yaitu di majelis taklim pengajian bulanan kecamatan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita, panutan hidup kita, pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil akhir. Ya. Karena kita satu-satunya jalan, ya, mun ngandalkeun amal ibadah malah bokok dosa punya. Mun ngandalkeun amal ibadah pasti celang cepun gitunya. Gitu, belum semuanya bisa kita aplikasikan, belum semuanya bisa kita amalkan, masih perlu keneh jeung dosa, masih keneh cinta dunia. Ya satu-satunya kita hanya mengharapkan jalur ampunan mungkin ya, dan salah satunya adalah syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menyampaikan beberapa pesan berkaitan dengan kegiatan hari ini dan yang lainnya, saya ingin hafal dulu dari desa-desa yang sudah berkontribusi di sini. Lurahnya hadir semua ini. Ibu Tatu sakit, Sentul, Citarigo ada Bu Dona, kemudian Kedumamu ada yang mau pilih, kemudian di Papua, Burang itu di mana? Acara keluarga, kemudian Babakan Madang hadir Bu Sekdes, Ibu Dura kemana? Jogja. Nah, kan jauh pengajian ini, pengajian ada kegiatannya. Kemudian Sumur Batu. Itu lurah lain ada. Tuh. Perwakilan. Terus Karangtengah. Karangtengah hadir, ada yang mewakili. Jamaahnya ada. Karangtengah, Burura dan jamaahnya tidak ada semua. Tidak ada. Ini dievaluasi di Ketua BKMT ya, karena ada tidak terkonfirmasi atau seperti apa. Kemudian Bojongkoneng, jemaah Ibu Lurah kemana? Kirang sehat. Doakan kusaraya lalu di 40 insya Allah mustajab.
kemudian Cijiati jemaah, kemudian Bulu Rahim itu Burung Sehat, udah semua ya 9 desa. Belum ada ya, sudah semua ya. Jadi mudah-mudahan hari ini bulurah-bulurah ataupun pengurus pengajian desa yang tidak sempat hadir dikarenakan sakit, doakan babarengan supaya sehat, supaya buyut dari sasi payun. Insya Allah ibunya, kalau misalkan sedang berurusan, mudah-mudahan urusannya dilancarkan. Itu ya. Jadi seperti itu ya, bentuk toleransi kita, bentuk kita sama-sama mendoakan sesama ya, terutama untuk memang satu korsa ya, satu korak ya. Sama-sama unsur pemerintahan desa ya, ibu-ibu yang bergerak menggerakkan masyarakat, khususnya para kaum perempuan ya. Karena pengajian ini identik dengan pengajian PKK yang melaksanakan kegiatan Pokja 1 ya, yaitu bidang pengajian Bu ya, Pokja 1 ya. Salah satunya adalah kegiatannya pengajian dan ini rutin. Dan ini dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari presiden ke presiden ini masih dipertahankan Bu kegiatan ini. Bentuk kegiatan silaturahim Bu ya. Silaturahmi antar desa, antar para pengurus majelis taklim yang memang terhimpun di kegiatan pengajian ini salah satunya. Terlepas dengan semua itu, saya ingin menyampaikan beberapa pesan, dan pesan ini merupakan amanat untuk kita semua, ya Bu semua. Jadi mohon ketua tim penggerak PKK, ketua BMT dan jajarannya semua dari unsur pemerintahan desa sampai ke tingkat lini lapangan, ya. Mari ajak masyarakatnya yang sudah memiliki hak pilih nanti tanggal 27 November datang ke TPS masing-masing ya, datang ke TPS tempat untuk hadir ya, menyalurkan hak pilihnya, suaranya di bilik suara ya, tanggal 27 November. Kita harapkan peran serta Ibu Lurah beserta jajaran termasuk para pengurus majelis taklim menggerakkan masyarakatnya untuk datang ke TPS ya Bu ya. Tanggal berapa Bu? 27 November ya, silakan salurkan hak pilihnya ya. Jadi tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang tidak hadir, nanti ada amanah, kita semua segenap penyelenggara pemerintahan berkewajiban menggerakkan sasaran semaksimal mungkin. Syukur-syukur yang hadir ke TPS itu mereka yang sudah memiliki syarat, yang memenuhi syarat dapat hadir bersama-sama di TPS yang sudah ditentukan. Beda-beda kan Bu, ada TPS 1, TPS 2 dan seterusnya di desa masing-masing ya. Hadir ya. Jangan sampai selesai waktunya sudah ditentukan baru hadir gitu kan. Usahakan hadir sesegera mungkin ya, beres masak dan sebagainya, hadirin ke sana, salurkan hak pilih ibu-ibu ya. Itu yang paling penting ya. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan pengajian ini juga kita sama-sama mendoakan, karena Kecamatan Babakan Padang, Bu, Ibu dengar ya, sebentar kalau hujan gede gitu kan, kadangnya beja di Karang Tengah Hulusun tanah, longsor tanah, 1-2 rumah masyarakat kita jadi korban ya, karena longsor. Kemudian di Bojongkoneng ini hampir setiap tahun ini juga sering terjadi pergerakan tanah ibu-ibu semua. Kemudian di Cijayanti kalau hujannya deras ya, Kali Cijayanti, Cisurapati ya, itu sering meluap ya. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu hadir di sini, dengan doanya lebih dari 40 orang, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pemerintah Kecamatan Babakan Padang dijauhi dari bala, dijauhi dari bencana ya. Kemudian iklim
pemerintahan berjalan dengan kondusif, sejuk, ya. Kemudian tidak ada masalah-masalah kemasyarakatan yang berarti. Ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai pesan ya untuk kita semua. Ya. Dan alhamdulillah hari ini kita punya tempat, punya majelis rada lehengan ya punya gitu, tos dicek ya, tos di ada sekretariat MUI, kemudian biasana anu ajan tarakadamu ayeuna mah make toa gitu kan beli peureuh sekali kira kantor kecamatan anu ajan teh bunyi ngageuikeun urang supaya nyali nya. Alhamdulillah sudah ada toa. Setiap 5 waktu ada ajan yang bisa dikumandangkan dari majelis ini, dari musola ini. Kemudian di payung ada sekretariat MUI. Ya sekiranya MUI desa atau yang lain mau ada yang dikonsultasikan, maka ada sekretariat MUI. Dan alhamdulillah secara perlahan nanti pemerintah kecamatan Babakan Madang juga insya Allah memfasilitasi kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi bertahap ya Bu ya. Kalau sekarang ada kipas nanti ada AC jadinya kan seperti itu ya. Harapan-harapan kita supaya nyaman ngaji itu jadi daek gitu Bu. Cuma Jawa hareulang, Jawa jauh, tak bikin sama. Itu kan masalah kan ya. Nah masalah-masalah itu harus kita urai ya. Kita cari solusinya satu-satu. Insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir hari ini, ibu-ibu semua, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keberkahan ya atas niat kita ya, dari rumah dengan niat baik, dengan niat ibadah kita mendapatkan limpahan keberkahan untuk kita semua. Ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita semua, amin. Ya. Dan ibu-ibu yang memiliki persoalan-persoalan, urusan-urusan mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Bu ya. Kita panjatkan doa nanti selesai acara berdoa bersama, silakan ya dilanjutkan dengan mungkin tausiah ya, tausiah. Jadi ulah kasih di dalam ayat tausiah nyinggung ya. Di mana-mana kita tausiah menyinggung perasaan gitu kan. Itu berarti tepi pesan yang disampaikan oleh Al-Mukarram maupun Al-Mukarramah. Kalau sudah nyampe ke hati, pesan itu kena, ya memang tersinggung. Tapi tersinggung untuk berbuat baik, ya puji syukur, gitu ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan ibu-ibu semua, Pak Kepala KUA, kemudian yang lainnya. Mudah-mudahan hari ini berkegiatan dengan lancar, ya. Saya kira itu kurang lebihnya. Mohon maaf, Pak Camat sedianya bisa hadir, tapi karena ada kegiatan rapat koordinasi berbarengan di kantor kecamatan, ya. Tidak bisa hadir. Bahkan kemarin intinya Pak Camat pengajian di sini di sana saja di aula, ternyata pas cek jadwal benturan. Insya Allah mungkin di bulan depan atau di bulan-bulan lainnya kita bicarakan lagi kapan ibu-ibu bisa ngaji di aula kecamatan sama-sama ya. Supaya ibu tahu kecamatan teh anu di luhur siga kieu, anu di handap siga kieu gitu kan. Jadi jangan ada perasaan sungkan datang ke kantornya masyarakat ya. Jadi mah hawana segen gitu yang harapan para petugas geus ditanya ieu ditanya itu kumaha moal. Mun rek haji mangga aula biasa dianggo bilihna benturan kegiatan di dia. Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Camat menyampaikan salam silaturahim, mudah-mudahan ibu dan kita semua sehat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua Sekda. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita bisa memanfaatkannya. Ibu-ibu, para jamaah hadirin rahimakumullah yang saya hormati, selanjutnya kita menginjak sambutan yang ketiga, yaitu Ketua BKMT Ibu Hajar Neneng, sekaligus mewakili sambutan dari Ibu Kepala Desa Sentul. Mangga, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata
Yang saya hormati Kepala Desa Citaringgul, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf Bapak, biasanya sih hadir semua ini Ibu Kepala Desa juga dan juga biasanya komplit ya Ibu ya. Ya alhamdulillah kepada Ketua BKMT Kecamatan Babakan Madang ya. Tak lupa jamaah dan yang saya hormati. Puji dan syukur pada kagok ya Pak Sekjam biasanya saya Pak Sekjam. Jadi ada lagi. Biasanya cara ya gitu. Ada gua gitu ya alhamdulillahnya. Ibu-ibu biasa dihadiran ku Pak Sekjam. Biasa nama ya Allah asa di anak tirikan gitu. Cara dihadiran kamana puju maka aya ibuna. Saya Pak Sekjam hayang masuk Ibu Sekjamna sedang hadirnya bapaknya. Jadi jantan biasa abdi teh jantan aya indung gitu Bapak gitu. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada kesempatan siang hari ini saya bisa hadir bermuajahah di tempat yang kita cintai ini yang mudah-mudahan ada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan panjang-panjang karena sudah disampaikan sama Bapak Sekjam. Saya hanya menyampaikan saja kepada Teh Susi bulan depan diupayakan pengajian BKMT adalah karena kebetulan di bulan Desember ada pengajian maulid di tempat saya. Saya berharap kepada ibu-ibu semuanya se-Kecamatan Babakan Madang bisa hadir di tempat saya Yayasan Darul Hikmah. Jadi sekalian pengajian dan maulid akbar di Darul Hikmah ya ibu-ibu ya bulan depan ya. Berharap kehadirannya mudah-mudahan sehat semua. Amin. Insyaallah akan dihadiri penceramahnya kalau tidak berhalangan bisa juga yang akan hadir ya ibu-ibu ya. Jadi sekalian aja nanti hari bulan Desember. Ya Teh Susi tolong dijadwalkan ya. Ya, mungkin hanya itu aja dan juga Pak Sekjam mohon maaf saya tidak bisa lama-lama di sini karena juga ada rapat di bawah. Juga ya Bapak Ibu punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua BKMT Kecamatan Babakan Madang. Ibu-ibu para jamaah hadirin, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa baqa lil khairil khalqi wal taqwa. Atana qulubu min nahwihi wa min azmi sya'nihi lam tahwihi. Fa ya ba'u ma'ani al-Qur'ani wal sunnati tabiqatil ma'ani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Teman-teman yang kami hormati, Bapak Camat Kecamatan Babakan Madang, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekjam, juga Bapak Kasih PM, juga yang kami hormati Ketua TPPKK se-Kecamatan Babakan Madang, juga Ketua BKMT se-Kecamatan Babakan Madang, yang kami hormati juga para ibu-ibu
lurah sekecamatan Babakan Madang yang dalam hal ini hanya beberapa yang hadir itu ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir atau dia dalam keadaan kurang sehat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tadi katanya punya urusan segera Allah bereskan urusannya. Juga yang kami hormati para jamaah dari beberapa desa yang alhamdulillah kompak ya Bu ya. Kompak bisa hadir di majelis yang mulia ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim sekaligus talab ilmu. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita berusaha untuk taat kepada Allah, di antaranya hadir di majelis ilmu, itu banyak dosa-dosa kita yang digugurkan. Dalam satu hadis dikatakan, siapa orang yang menuntut ilmu ke suatu majelis alam atau lingkungan sekitarnya, bukan hanya manusia tapi makhluk-makhluk yang lainnya, pepohonan, ikan-ikan di lautan, semuanya memohonkan ampun kepada kita untuk kita Bu. Amin ya rabbal alamin. Dosa kita banyak nggak Bu? Ada yang nggak punya dosa di sini Bu? Itu artinya kita ngerumasa bahwa kita banyak dosa. Hadirnya kita di sini dalam talab ilmu tentunya untuk menyempurnakan atau menjalankan kewajiban kita. Pertama, menjalankan kewajiban kita talab ilmu. Yang keduanya, kita akan lebih menyempurnakan ibadah kita. Karena kalau kita nggak talab ilmu, nggak semuanya ilmu ada di kita semuanya kan Bu. Kita udah tahu ngaji di situ misalkan. Saya udah tahu ilmunya. Belum tentu ya. Belum tentu kajian satu waktu belum tentu sama dengan kajian sebelumnya atau kajian-kajian yang pernah kita alami. Pasti ada titik-titik yang belum kita tahu. Karena pentingnya ilmu itu akan menentukan diterima atau tidaknya satu ibadah kita. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Ini malah jadinya. Ya, maduda la tuqbalu. Nah itu. Jadi pentingnya ilmu. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa ada ilmu, akan sia-sia Bu. Capek-capek kita ibadah tapi teka pakai. Sarua orang gawe tapi teka pakai. Rugi enggak? Orang gawe tapi tedupahan. Sarua jeung gitu. Sama dengan kita kerja tapi kan nggak diupain, nggak digaji, capek, sia-sia namanya. Bakul man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Jangan sampai kayak gitu. Artinya jalankan dulu kewajiban. Adapun hasilnya mah kita serahkan lagi kepada Allah. Kita udah berusaha mencari ilmu tapi kita nggak dapat. Tapi kewajiban dalam menjalankan kewajiban kita menuntut ilmunya, kita mendapat ganjaran. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi bahwa dari kita Kecamatan Babakan Madang ya Bu ya, dari Kemenag Kabupaten Bogor telah melaksanakan lomba waktu bulan kemarin ya. Lomba MKK namanya. Ada MTQ, ada MKK. Kalau MTQ itu Musabaqah Tilawatil
Quran. Tapi ada lagi MKK yang diselenggarakan oleh Kasih PD Pontren, Kasih kepala seksi pondok pesantren. Nah, di antaranya dia di Kasih tersebut menyelenggarakan atas nama Kemenag Kabupaten Bogor menyelenggarakan musabaqah qiraatil kutub, ya. Musabaqah qiraatil kutub. Jadi lomba membaca kitab klasik, ya, lomba membaca kitab klasik, kitab kuning. Kitab kuning itu yang disebut kitab kuning itu kitab-kitab yang ada di pesantren, ya. Di tingkatannya, nih Bu, nih biar tahu aja nih Bu ya, biar tahu aja supaya jadi motivasi kalau buat anak-anak ibu nanti, ya, yang pesantren, yang di dalamnya dipelajari kitab-kitab kuning supaya tahu dan paham, nanti mungkin bisa mengarahkan anak-anaknya, ya. Dan tingkatan lomba tersebut ada tingkatannya sesuai dengan umur, ya. Dan itu sebetulnya sudah dilaksanakan ya Bu ya. Tapi ini sebagai informasi saja supaya paham, supaya bisa mengerti nanti ke depannya bila mana ada kegiatan MKK tersebut. Ketika anak ibu punya potensi pesantren di satu tempat mempelajari beberapa kitab sampai tuntas, tinggal mengikuti. Atau belum tuntas misalkan baru sampai misalkan, dan ini bisa dilihat dari tingkatannya Bu. Baru pesantren misalkan 2 tahun 3 tahun aja bisa ikut sebetulnya. Nah, di situ tergantung dari tingkatannya. Ada tingkatannya itu ada marhalah ula, marhalah wusta dan marhalah ulia. Tingkatan yang pertama marhalah ula, tingkatan yang kedua marhalah wusta, tingkatan yang ketiga adalah marhalah ulia. Nah, itu yang paling tinggi adalah ulia. Dan kitab-kitabnya pun banyak pilihannya, ya. Kitab-kitab yang dilombakan dalam setiap marhalah itu banyak tingkatannya. Untuk marhalah ula, tingkatan kitabnya misalkan Safinah. Mungkin ibu udah ngaji Safinah Bu ya. Kalau ibu tapi udah kelewat umurnya Bu. Ya, marhalah ula, wusta dan ulianya udah kelewat, jangan pengen ikut. Jangan pengen ikut. Ini buat anak-anaknya aja nanti, ya, ke depannya dipersiapkan aja. Alhamdulillah Kecamatan Babakan Madang memasuki 10 besar Bu. 10 besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari pesantren yang di sekitar Babakan Madang. Alhamdulillah memasuki 10 besar. Itu ya. Itu pentingnya kita mendidik anak-anak kita, memasukkan anak-anak kita untuk ya bisa mengkaji kitab-kitab kuning Bu. Kitab-kitab kuning itu di dalamnya mengkaji beberapa banyak ilmu. Ilmu apa aja dari situ? Yang terpenting adalah ilmu nahwu dan shorof. Ilmu nahwu dan shorof. Kemudian ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya di situ ada. Dan itu bisa diikutkan lombanya. Itu pilihan kitab itu bisa dipilih. Ya, bisa diikutkan. Misalkan anak kita bisanya membaca kitab Tijan misalkan, bisa dilombakan itu kitab Tijan. Berarti masuk ke marhalah berapa itu? Marhalah wusta berarti. Ya, kitab Tijan misalkan. Safinah, Awamil, apalagi Emriti, Ayulmiyah dan seterusnya sampai yang marhalah ulianya seperti Alfiyah, Fathul Mu'in, Tul-Qairib, ya. Itu bisa dilombakan dalam rangka, ya, lombanya itu dalam rangka untuk memotivasi, menggiatkan putra-putri kita untuk gemar mengkaji kitab-kitab ini, karena di dalamnya banyak sekali ilmu, termasuk seperti yang tadi saya bacakan
Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi wa khairul khalqihi walid tuqa. Apa itu gitu Bapak tuh Bu ya? Nah itu termasuk apa namanya? Mukadimah ya, diambil dari kitab Nahwu, kitab Imrit. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya kalau ibu-ibu mah kalau untuk pengkajian-pengkajian itu kayak seperti itu udah bukan waktunya kayaknya. Itu buat anak-anak kita nanti yang otaknya masih encer ya, masih encer. Itu sekarang mah buat ini aja, ibu-ibu buat motivasi buat anak-anak. Mungkin itu saja Ibu ya. Semoga bermanfaat dan kita dengan berkumpulnya di sini mudah-mudahan menjadi wasilah kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surganya Allah itu nggak kebayang Bu, nggak bisa dibayangkan saking nikmatnya ya surganya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.